Istanbul was Good morning pemirsa. Pagi ini saya kembali akan mengajak pemirsa setia demen makan mencari makanan yang super nikmat di Turki. Setelah saya keliling mencicipi berbagai macam makanan di Istanbul, sekarang saya sudah berada di perjalanan menuju Kapadokia, salah satu kota di Turki yang terkenal indah dan terjaga keasliannya dari dulu sampai sekarang. Was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. No, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. It's been a long night here and a long night there. Perjalanan dari Istanbul menuju Kapadokia memakan waktu kurang lebih 10 hingga 12 jam. Tapi walau jauh, kita nggak usah takut kelaparan. Karena di sepanjang jalan menuju Kapadokia banyak terdapat restoran dan rest area. Salah satunya seperti yang kita kunjungi sekarang ini, Baran Restoran. Yuk kita makan dulu. Halo. Hai. Beneran kan kayak Padang? Tuh beneran kayak Padang. Ini pada kelaparan pemirsa. Wow, perjalanan kurang lebih udah 8 jam, tinggal 2 jam lagi harus kita tempuh. Chicken. Terus? Meatball, aubergine, meatball. Pada mau apa? Pada mau apa? Ini kikil. Paprika. Rendang dari Udah, pada rusuh duduk aja deh. Duduk, pada rusuh. Ntar gue pesenin. Duduk. banyak teh. Duduk. Iya. Rendang. Ntar gue pesenin. Ada rusuh. Tempe. Go sit down. Go sit down. Tempe. I'll order for you. Iya. Di Baran Restoran ini menyajikan makanan-makanan khas tradisional Turki. Ada paprika isi daging, bakso domba, sayur terong, dan masih banyak lagi. Dan cara penyajiannya mirip banget kayak warteg atau warung nasi Padang kalau di Indonesia. Tadi yang saya pesan ada 3 yang kelihatan unik dan kayaknya enak banget. Yang pertama adalah ini nih. Bukan kikil, maaf Pak, nggak ada kikil, nggak ada jengkol, nggak ada rendang, tapi adanya paprika isi. Nah, paprika isinya ini apa? Nah, jadi misteri. Kita buka dan kita lihat isinya apa. Isinya adalah daging. Seru ya, ini kayaknya daging cincang yang udah dicampur dengan ini kayaknya kacang ya. Iya benar kacang, terus ada black pepper dan juga ada tomat. So, is this a typical Turkish dish? Yes. Especially we call this the mama food. Mama food. Yeah. Oh, because usually mothers cook it in their kitchen. Exactly. At home. Ini adalah makanan khas rumahan di Turki. You may have some. Go ahead. Nah, ini dia. Yang lainnya, ini adalah bakso domba. Jarang kan ada bakso domba, tapi di sini tuh umum banget. Jadi sebenarnya ini isinya bakso domba kurang lebih seperti daging yang ada di dalam paprika hijau ini. Ini sebenarnya kalau di kita mah kalau di rumah, karena ini adalah restoran yang semuanya adalah khas masakan rumahan, ini udah kayak sop. Karena tuh ada tomat, ada wortel, sop daging giling. Kita coba dulu kuahnya pemirsa, kayaknya khas banget kuahnya. Kalau di sana mungkin seperti gulai, tapi ini apakah seperti gulai? Kita coba. Tidak ada santan sama sekali, tidak ada rasa karinya, yang ada rasa asam dan sedikit pedas. Jadi kayaknya mayoritas bumbu yang digunakan pada saat memasak kuahnya ini adalah tomat dan juga paprika, right? So a lot of tomatoes here, right? Yeah. Oke. Ini ada pemirsa, paprika hijau isi daging domba ya, seperti itu lah. If you could take my pulse right now, it would feel just like a sledgehammer. If you could feel my heartbeat now, it would hit you like a sledgehammer. Pokoknya kalau jalan-jalan di Turki mau sejauh apapun cari makan gampang. Dan makanannya pun nikmat banget. Tuh lihat semua pada lahap makannya.
that I'm with you. You're done? Everything's done? Okay, so next, how many more hours we have to go to Cappadocia? I think 2 more hours? Approximately? Oke. Kita masih ada perjalanan kurang lebih 2-3 jam harus kita tempuh untuk menuju Cappadocia. Satu lagi kota menarik yang wajib dikunjungi jika ke Turki. Alright, oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini ikuti perjalanan kita. Demen makan goes to Turkey. Demen makan, demen banget. Ciao. Hit you like a sledgehammer. Dan inilah dia, Cappadocia. Selama di sini kita menginap di Cave Hotel alias hotel dari goa loh pemirsa. Wah, gua di sini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan awalnya dibangun sebagai rumah. Uniknya lagi, gua ini mempunyai suhu ruangan yang stabil di semua musim. Sehingga walau dijadikan hotel, keaslian guanya tetap dijaga dengan baik. Nah, karena jam sudah menunjukkan waktu makan siang, saya pun langsung bergegas mencari tempat makan yang juara di Cappadocia. Yuk ikutin saya terus ya. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Hey pemirsa, sekarang kita sudah sampai di daerah Mustafa Pasha dan saya ingin mengunjungi sebuah rumah di belakang saya. Ini adalah rumah dari keluarga Öztürk, tapi selain rumah di bawahnya juga restoran yang sudah berdiri selama 25 tahun. Ih, seperti apa makanannya? Yuk ikutin saya. It's time. Old Greek House ini awalnya merupakan rumah orang Yunani yang tinggal di Turki. Setelah dibeli oleh keluarga Öztürk yang asli Turki, barulah dijadikan restoran. Dan semua makanan yang disajikan bahannya organik, serta baru dimasak saat kita pesan. Jadi nggak sabar cobain makanannya. Oke pemirsa, kita sudah sampai di Old Greek House dan di sebelah saya adalah Ardal. Hai Ardal, how are you? Good. Ardal ini adalah salah satu anggota keluarga Old Greek House dan ini memang merupakan restoran keluarga yang sudah berdiri selama 25 tahun di Cappadocia. Nah, kita sudah pesan berbagai hidangan Anatolia dan itu seperti apa? Langsung saja kita tunggu ya, sebentar lagi datang. So we will eat Anatolian food, right? Oke, nah ini dia yang pertama. Ini kayak pepes kecil-kecil ya. Ini appetizer-nya. Oke. Alright. Langsung kita mulai di appetizer-nya. What is this called? Cacik. Alright, and cacik is what? Is it yogurt or? Oh, jadi yogurt, ada timun, ada juga bawang putih dan air. Seperti apa ya campuran itu? Oh, dan di atas juga ada taburan. Ini sepertinya adalah dill. This is dill, right? Okay. And this one is sumak. Sumak nih kurang lebih kayaknya seperti merica merah. Langsung kita cobain pemirsa. Oh, langsung pada saat diangkat, lihat tuh, timunnya kelihatan, potongan timun segar. Dan semua hidangan di sini memang dimasak pada saat kita pesan, jadi always fresh. Can I try? Alright, thank you. Segar. Ada gelas-gelas timun, sedikit asam, dan si sumak ini memberikan rasa apa ya? Rasa yang kaya akan rempah-rempah khas banget. Nah, tadi appetizer udah, sekarang saya pengen nyobain main dish-nya. Tadi saya pesen nomor 19, tapi nggak tahu persis namanya apa. Ini dia. So, what is this called? Mante. Did I pronounce it well? Okay, mante. Alright, and what is this? What is mante? Is this ravioli? Ravioli, is it with meat inside it or beef? Nah, akhirnya ketemu daging sapi. Selama ini kita makannya domba ya kebanyakan. And this is with red sauce. What is the red sauce?
Oh, tomato sauce. Oh, ternyata bukan chili, tapi ini adalah saus tomat. And should we put any spices on it or? This is cumin. Saya baru pertama kali pemirsa makan pasta yang dicampur dengan berbagai macam rempah-rempah. Mungkin ini adalah salah satu khas dari masakan di daerah Anatolia. Let me put some on your plate. Ini adalah rasa yang original, yang belum dicampur sama rempah-rempah dan juga cabai kering. So good. Nasi. I'm gonna try with bread, okay? Nah, ini bagian yang udah dicampur dengan red pepper. There you go. Do you wanna try it like this? You wanna go try it with me? Okay. Alright, go ahead. Oh, you gonna put dia mau nyobain juga pakai cabai kering. Just a little bit. Alright, cheers. Let's eat. There you go. It's good with bread, right? Lebih enak dengan roti. Nah, roti ini mempunyai kulit yang cukup crunchy. Jadi di dalam itu ada rasa crunchy, ada rasa lembut dari raviolinya, dan gurih dari rempah-rempah yang saya taruh di atasnya. Dan ternyata saus tomat yang dipakai, dan di sini sebutnya tomato sauce atau tomato paste yang dipakai, tidak terlalu asam. Gak salah pemirsa kalau Old Greek House ini jadi salah satu restoran yang ternama di Cappadocia. Makanannya nikmat, ringan, dan kenyangnya pas di perut. Pecah! Enak? This one? Oke. Ini sepertinya adalah appetizer yang umum jika kita sedang keliling Turki dan mencicipi berbagai hidangan kulinernya. Ini kalau orang bilang memang si mini pepes isinya adalah nasi, so it's rice, right? Yeah, I've seen this one before. So can I take one? Oke pemirsa, sembari saya mencicipi ini si mini pepes, kita pamit dulu, tapi bukan dari Demen Makan, dari Old Greek House, karena selain satu ini kita masih akan keliling untuk mencicipi makanan yang enak dan enak banget. Tetap di sini di Demen Makan, demen banget, pecah. Sebelum menuju tempat makan selanjutnya, saya jalan-jalan dulu di Hürrem Open Air Museum Cappadocia. Katanya di sini terdapat ratusan gua yang menjadi tempat tinggal penduduk Turki zaman dahulu. Yuk ikutin saya lihat-lihat gua di sini. Pemirsa, di sini memang gelap karena memang kita sekarang sedang berada di dalam gua dan memang tidak boleh menggunakan lampu. Dan ini merupakan gereja yang dulu berdiri semenjak abad ke-2. Demen makan, demen banget, pecah! Pemirsa, ini dia, kita sekarang sedang berada di dapur di dalam gua. Nah, ini kenapa ada lubang-lubang seperti ini? Karena dulunya ini adalah oven di bawah tanah yang digunakan untuk masak hidangan tandoori. Dan di atas ini atapnya gelap karena ini adalah asap dan uap dari masakan. Aduh pemirsa, mulai dingin di sini dan saya mulai lapar. Gimana kalau kita cari makan yang enak dan enak banget? Tetap di sini di Demen Makan, demen banget, pecah. Come on. Indah banget pemandangannya.
Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di Satin Restoran. Restoran ini tidak jauh dari letaknya Gourmet Open Air Museum. Dan memang yang bikin restoran ini terkenal adalah, lihat tuh, pemandangannya luar biasa sekali. Tapi memang kalau lama-lama di sini kita bisa beku. Karena semakin sore semakin dingin, nah makanya tidak boleh makan di luar. Namun kita diminta untuk ke bawah situ tuh, itu di restoran. Kita akan mencicipi sup mereka yang sangat amat terkenal karena dimasak di tungku di bawah tanah. Yuk kita ke restorannya. Δεν υπάρχει άλλη ώρα. Είναι τώρα, μόνο ώρα. Γι' αυτό πες μου τι θέλεις. Aduh, betah banget kalau melihat pemandangan ini, pemirsa, indah sekali. Wah, makanan saya sudah datang. Ih, pas banget nih sup-sup hangat untuk menghangatkan suasana yang mulai dingin di Cappadocia. Oke, kita awali dengan sup mereka yang sangat populer di sini, yaitu bulgur. Ini dia nih, tadi sup yang dimasak di dalam sumur yang kurang lebih dalamnya cuma 1 meter. Itu adalah masak cara tradisional yang sudah dilakukan oleh populasi Turki zaman dahulu. Nah, ini dia pemirsa, bulgur. Ini adalah sebenarnya tomato puree dan juga di dalamnya ada chickpeas atau kacang polong dan ada daun mint. Seperti ini pakai tomat segar nih pasti bikin puree. Langsung kita seruput. Kacang polong. Pas banget. Saya pikir akan asin banget karena tomato puree-nya. Tapi rempah-rempah itu bikin rasanya sangat seimbang. Tidak terlalu asam, tidak ada rasa pahitnya sama sekali, dan menghangatkan tenggorokan. Berikutnya adalah sup okray. Ini terbuat dari okray, kelihatan banget ya, lihat tuh. Aromanya juga enak sekali. Ini seperti kuahnya seperti gulai. Kita coba rasain. Apakah rasanya sedikit seperti gulai? Okraynya ini crunchy, gurih, dan ya benar, kuahnya tidak seperti gulai. Tapi lebih seperti tomato puree yang dicampur dengan berbagai rempah-rempah. Dan ada tuh dia pemirsa, ada daging dombanya. Biz böyle bilir böyle yaşarız. O da biliyor. Dan berikutnya, sup ketiga yang juga sangat terkenal di sini adalah kuru fasulye. Ini adalah sup kacang. Lihat tuh kacangnya. Berlimpah banget pemirsa, dan sup ini seperti sup yang lainnya juga dimasak di tandoori oven. Dan bisa dilihat juga ada daging dombanya. Kali ini aroma dombanya dominan. Langsung kita cobain. Ternyata ini rasa tomatnya tidak sekental yang lainnya. Dan jujur, dan ini pemirsa, kayaknya akan menjadi top favorit anak-anak jika mereka datang ke restoran Satin ini. Karena rasanya tidak terlalu tajam dan sangat amat ringan, seperti bubur bayi. All my life I've been waiting to show the world, 'cause it's my life. Gonna let you know just what I made of it now. Pemirsa,
kehangatan sup dari restoran Settem ini menjadi penutup yang sempurna untuk perjalanan kuliner kita kali ini di Kapadokia. Nah, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi pastinya minggu depan untuk mencicipi makanan yang enak dan enak banget. Tetap di Demen Makan, demen banget, pecah!